Halo sahabat Nona, jumpa lagi bersama Nona Teraja di sini. Apa kabarnya sahabat Nona semuanya? Dimanapun berada, semoga sehat-sehat ya. Di sini masih terang benderang jam 5 sore. Mataharinya terik sekali. Jadi sedikit info saja, yang ada yang bertanya kenapa sih Nona Teraja selalu pakai kacamata buat action, cakep juga kagak, atau walaupun pakai juga tetap aja jelek. Ya bukan, ya sekalian buat mempercantik, mempermanis juga. Memang ada fungsinya. Saya diharuskan dokter, kalau saya di luar berhadapan dengan matahari, saya harus pakai kacamata hitam karena mata saya itu alergi sama matahari. Benar-benar, jadi ini pun mata saya ini mau dioperasi, jadi dia kering. Pokoknya kalau kena matahari itu dia iritasi, dan di dalam tuh agak merah, jadi dia akan dioperasi. Jadi maaf sahabat Nona kalau di setiap video pasti selalu saya pakai kacamata hitam, kecuali dalam ruangannya. Tidak, kalau hanya di luar saja. Jadi mohon dimaklumi ya sahabat Nona, jika ada yang tidak suka di skip aja ya. Oke sahabat Nona, sedikit sama cuma ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol tahun ini Nathan masuk tahun ajaran baru di sekolah lanjutan baru. Nathan tahun ini lulus SD, terus masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya begitu. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya ya, tentang anak saya. Punya 2 anak, Noah dan Nathan, yang sekarang sudah beranjak dewasa, maksudnya teenager, yang mereka tidak SD lagi tapi sudah di sekolah lanjutan lainnya. Nah, mungkin sahabat Dona, mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu kalau di Jerman itu ada perbedaan sedikit tentang sistem pendidikan Jerman dan Indonesia. Kebetulan saya punya 2 anak yang sudah beranjak teenager, sudah tidak di SD lagi, mereka sudah di sekolah lanjutan. Jadi di Jerman itu ada 2 sistem pendidikan pra perguruan tinggi, yaitu satu Grundschule, yang kedua sekolah lanjutan. Sekolah lanjutannya ini ada 3 macam, yaitu SMA atau gimnasium, kedua Realschule atau SMP, atau Hauptschule, yaitu tetap lanjut di SD gitu, yang setara dengan pendidikan dasar gitu. Nah, SD sendiri di sini itu cuma sampai kelas 4, yaitu umur 10 tahun. Jadi habis SD itu ada pilihan 3 ke jenjang sekolah lanjutan, mau tetap di SD atau SMP atau SMA. Kalau di Indonesia kan sampai kelas 6-nya baru lanjut SMP dan SMA. Kalau di sini cuma sampai kelas 4. Kita masuk tetap di SD atau lanjut SMP atau SMA itu sesuai nilai. Jadi guru yang menentukan, yang memberi, yang mengusulkan, kita akan mendapatkan nilai raport dari sekolah. Terus nanti akan dicoret di situ, anak kita masuk tetap di SD atau masuk SMP atau SMA. Nah, Nathan sak mahalo. Sedikit iklan. Halo sahabat Nona. Jadi Nathan ini sudah SMA loh. Ini masih kecil gini, SMA. Kadang kita, oh anak sekecil gini sudah SMA di umur 10 tahun. Sab Excel das susunit in gymnasium bis. Ya. Halo sahabat Nona, apa kareba? Oke, Nathan baru pulang dari Oma. Oke, Mama Excel kurs ya. Is papa sonda? Nonis.
So lanjut lagi sahabat Nona. Kita sampai mana tadi ya? Nah, oh begitu ya. Jadi saya ambil contoh saja dari anak saya ya. Kayak Noah sekarang sudah kelas 8, Noah umur 13 tahun. Nathan sekarang umur 10 tahun, dia masuk tahun ini masuk gimnasium atau SMA. Jadi anak-anak masuk SMA. Jadi anak-anak di sini tuh tidak harus melewati semua, tidak harus melewati kayak kita di Indonesia, melewati habis SD, SMP, terus SMA. Di sini tidak, habis SD, dari kelas 4 itu sudah langsung lulus SD, terus lanjut ke pendidikan lanjutan, yaitu pemilihan mau anak kita ini tetap di SD sampai umur 15 tahun. Asal 15 tahun sudah lulus, atau SMP 16 tahun sudah lulus, atau SMA kayak kita umur 18 tahun baru lulus. So sahabat Nona, satu info penting lagi, kalau lulus SD itu kan yang Hauptschule itu biasanya nggak terlalu banyak pilihan sekolah lanjutan lagi, yang nanti mau kerja apa begitu. Yang kebanyakan yang kita tahu biasanya tuh hanya kayak bawa mobil angkut sampah atau bagaimana ya, nggak tahu lagi itu ya, tapi tidak terlalu banyak gitu pilihannya. Nah kalau lulusan Realschule atau SMP itu bisa lanjut ke sekolah kejuruan. Contoh bisa sekolah jadi suster, jadi kerja di supermarket, atau namanya itu terus bisa jadi guru TK, sekolah guru TK, sekolah apa lagi tuh ya, banyak gitu. Nah bedanya kalau gimnasium itu bisa kuliah gitu. Kalau Realschule, lulusan Realschule tidak bisa kuliah, hanya bisa ke sekolah kejuruan gitu. So jadi pas anak-anak lulus SD, kita mendapatkan surat dari sekolah. Terus di situ akan disilang anak kita ke sekolah lanjutan mana. Jadi guru yang mengusulkan anak kita ke sekolah lanjutan mana sesuai nilai. Lalu nanti kita yang orang tua yang menentukan anak kita ini mau kemana. Contohnya guru kayak contohnya Nathan disilang di situ SMA. Jadi kami daftarkan Nathan ke SMA karena di rumah juga kami kenal Nathan kayak mana, di sekolah juga gurunya kenal Nathan juga kayak mana belajarannya. Jadi gurunya bilang anak ini sanggup masuk SMA, jadi kita daftarkan di SMA, dan Nathan juga mau ke SMA gimnasium gitu ya. Jadi yang menentukan kita orang tua, yang mengusulkan guru. Adapun kadang guru mengusulkan anak ini masuk Real atau SMP, tapi kita orang tua bilang, anak saya kan pintar, anak saya bisa kok, sanggup masuk SMA, saya mau daftarin ke SMA, bisa gitu. Ataupun guru mengusulkan atau menyilang di situ SMA, tapi kita bilang, kita orang tua bilang, aduh kasihan anak saya masih kecil, nanti dia nggak sanggup mengikuti pelajaran, atau dia stres, biarlah pelan-pelan dulu, biar aja dulu masuk Realschule atau SMP. Nah, bagusnya di sini kalau Realschule itu nanti kalau lulus umur 16 tahun dan nilainya bagus, bisa lanjut ke SMA gitu. Jadi akan mengikuti lagi persamaan lagi, jadi bisa ikut abitur di sini namanya itu, kalau kelulusan SMA. Jadi dia bisa ikut itu kalau nilainya meningkat ya. Jadi kadang orang tua juga memulainya, anak saya masukin Realschule dulu deh, pelan-pelan gitu, jadi dia nggak terlalu shock. Nah kalau misalnya dari SD kan langsung masuk SMA, kan kadang anak-anak juga shock ya, terlalu berat pelajarannya atau kaget gitu. Jadi tapi bagusnya menurut saya pribadi ya, bagus di sini karena anak-anak tidak dipaksa begitu harus melewati semua, jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Bukan berarti tidak ada anak yang bodoh ya, tidak ada. Cuma kita tidak mau anak kita terlalu stres gitu. Jadi kadang kita yang menentukan anak baiknya, kebaikan untuk anak kita gitu. Jadi
kebetulan anak-anak juga dua-duanya diusulkan dari guru waktu SD, lulus SD mereka disilang di situ. Anak Noah sama Nathan masuk SMA, dan kami juga lihat di rumah juga anak ini tekun, bisa mengikuti pelajaran dan sanggup, dan anaknya juga mau, jadi kita daftarkan dua-duanya masuk SMA, dan sampai sekarang puji Tuhan semuanya mereka mengikutinya, bisa mengikutinya dengan baik gitu, dengan kita bangga sebagai orang tua begitu ya. Aduh, jadi terharu. Kalau Nathan baru memulai beberapa minggu ya. Nah, perbedaan ketiga yaitu mulai pendaftaran itu untuk sekolah lanjutan itu bulan Maret. Jadi kita mendapatkan surat dari SD itu bulan Januari, terus pendaftaran bulan Maret gitu, dan mulai sekolah bulan September begitu. Oke. Dan yang keempat, perbedaan lagi tuh di sini, anak-anak ke sekolah tuh tidak pakai seragam. Kenapa? Awalnya juga saya kaget, loh kok anak-anak nggak pakai seragam, bagaimana? Karena kita terbiasa dengan di Indonesia ya, kita pergi sekolah tuh, kalau SD ada perbedaannya, SD merah putih, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Kalau di sini tidak ada, mungkin karena sesuai musim juga atau bagaimana, tapi yang saya dengar dan saya tanyakan ke suami, kenapa di sini kok nggak pakai seragam gitu, karena di sini katanya anak-anak tuh udah dari kecil memang sudah dilatih atau dididik untuk menjadi dirinya sendiri, jadi mereka memakai baju yang mereka suka, jadi harus jadi diri sendiri dan tetap sopan dan sesuai dengan baju musim gitu. Jadi kalau musim winter ya pakai pullover, kalau musim summer pakai t-shirt, musim semi ya baju agak-agak lengan panjang, kayak pokoknya sesuai musim, jadi dibebaskan mau pakai baju apa aja, yang penting masih ada juga sisi sopan santunnya begitu kalau di sekolah. Asal jangan pakai baju tidur pergi sekolah, itu saja bedanya. So, jadi sejauh ini yang saya tahu tentang sistem pendidikan di Jerman, yang ini yang saya ceritakan, yang saya alami dengan bersama anak-anak saya saja. Jadi siapa tahu ada juga sahabat Nona yang tinggal di Jerman yang lebih banyak pengalaman lagi, bisa tulis komentar di bawah ini. Siapa tahu saya salah penyampaian atau mungkin saya salah informasi. Dan di Jerman sendiri juga setiap provinsi beda-beda sih sistem pelajarannya, tapi hampir sama. Jerman juga di sini kebanyakan sih anak-anak itu ke sekolah itu jalan kaki atau naik sepeda, naik bus atau naik kereta. Itu kalau mereka diantar pakai mobil aja kalau hujan atau hal-hal yang penting lainnya. Atau sebaliknya, mereka tuh anak-anak sudah dibiasakan dari SD itu mereka jalan kaki. Kebetulan juga SD itu selalu dekat dari rumah, jadi setiap kota atau setiap kampung itu selalu ada SD-nya terdekat. Jadi paling jauh tuh jarak 1 kilometer dari rumah, jadi bisa ditempuh dengan jalan kaki atau naik sepeda. Itu untuk melatih mereka bersosial dengan orang lain. Jadi mereka jalan kaki, ketemu orang, halo, saling menyapa, dan lain-lain begitu. Jadi mereka juga jalan itu mereka sama-sama semua berkelompok-kelompok gitu. Jadi yang satu alamat gitu mereka jalannya sama-sama. Jadi mereka sudah ditentukan dari sekolah begitu. Jadi mereka jalan pergi sekolah dan pulang sekolah itu sama-sama. Terus nanti kalau sudah lulus SD baru kan ke sekolah lanjutan kan sudah besar itu ya, jadi sudah bisa memilih mau di SMP mana dan di SMA mana. Jadi yang menentukan di SD mana itu masih ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadi kita nggak bisa milih pindah, aku maunya kayak kami tinggal di Wanheim, terus kampung sebelah itu namanya Lussel-Sachsen, anak saya mau ke Lussel-Sachsen, SD-nya tidak bisa, ya harus di Wanheim begitu. Nanti kalau oke sahabat Nona, sekian chit-chat manja bersama Nona Teraja di sini. Jadi maafkan jika ada kekurangan kata-kata atau
pembuatan kalimat yang tidak sahabat Nona pahami, maafkan. Semoga bisa dimengerti walaupun tidak mengerti dengan kata-kata. Semoga bermanfaat, dan jika suka video-video dari Nona Toraja, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, salam sehat selalu.